Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal, tepatnya latihan 5.1 pada buku siswa halaman 280. Untuk soal yang nomor 2, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan adalah tinggi. Yang diketahui pertama adalah volume dan diameter. Dari sini, karena yang diketahui volume, maka kita tulis rumusnya volume untuk soal yang A. Volume sama dengan 600 pi cm pangkat 3. Kita tulis rumus volume ini, yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T sama dengan 600 pi. Selanjutnya pi nya ini kita sederhanakan, kita bagi sehingga tinggal R pangkat 2. R itu jari-jari, yang diketahui ini diameter. Jari-jari adalah setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah 10. Kita substitusikan ke sini, 10 pangkat 2 kali T sama dengan 600. Maka dari sini T sama dengan 10 pangkat 2 itu 100, berarti 600 dibagi 100 diperoleh 6. Jadi tinggi dari tabung adalah 6 cm. Selanjutnya soal yang nomor B. Soal yang nomor B ini diketahui luas. Luas tabung adalah 120 pi dari soal ini. Selanjutnya kita tulis rumus dari luas tabung, yaitu 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Ini rumus luas permukaan tabung sama dengan 120 pi. Pi nya kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan pi habis. Selanjutnya 2 tetap dikalikan R. R itu jari-jari, di sini jari-jarinya sudah ada, yaitu 5 dikalikan R jari-jari, yaitu 5 ditambah dengan T yang ditanyakan tetap sama dengan 120. Selanjutnya 2 kali 5 ini adalah 10. Berarti ini habis, karena 120 dibagi 10 nanti tinggal 12. Sehingga tinggal 5 ditambah T sama dengan 12. Maka T sama dengan 12. Ini dipindah ke ruas kanan, jadi dikurangi 5 diperoleh T sama dengan 7. Jadi tinggi tabung adalah 7 cm. Selanjutnya soal yang nomor C. Di sini diketahui volume, maka kita tulis rumus dari volume. Volumenya diketahui 224 pi. Maka rumus volume di sini adalah pi R pangkat 2 kali T sama dengan 224 pi. Dengan cara yang sama, pi nya kita bagi habis, tinggal R pangkat 2. Di sini adalah diameter. Maka dari diameter ini kita mendapatkan R atau jari-jari, yaitu 4. Kita substitusikan ke sini, 4 pangkat 2 kali T sama dengan 224. Maka T sama dengan 224 dibagi dengan ini, 4 pangkat 2 yaitu 16. 224 dibagi 16 diperoleh 14. Jadi tinggi dari tabung ini adalah 14 cm. Selanjutnya soal yang nomor D. Di sini diketahui luas, yaitu 500
28 pi dari sini. Selanjutnya kita tulis rumus dari luas, yaitu 2 pi r dalam kurung r ditambah t. Ini rumus luas permukaan tabung sama dengan 528 pi. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, pi ini kita bagi habis sehingga tinggal 2 kali r. R itu jari-jari, belum diketahui, tetap kita tulis r dalam kurung r tetap karena belum diketahui, ditambah T, tinggi tabung. Ini adalah tinggi tabung, yaitu 13, sama dengan 528. Agar lebih sederhana, kedua ruas ini kita bagi dengan 2, sehingga nanti akan didapatkan R. Ini kita kalikan ke dalam langsung karena ini nanti habis. R pangkat 2 ditambah ini juga ke dalam 13R. Ini dibagi dengan 2 diperoleh 264. Selanjutnya ini kita pindah ke ruas kiri, nanti akan diperoleh R pangkat 2 ditambah 13R dikurangi 264 sama dengan 0. Untuk menentukan R, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara persamaan kuadrat yang dulu, yaitu dengan cara difaktorkan. Ini R pangkat 2, berarti di sini R, di sini juga R. Perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 264 dan mempunyai selisih 13 adalah 11 kali 24. Yang diminta ini positif 13, berarti di sini positif 24 dikurangi 11 akan diperoleh 13. Maka dari sini kita akan mendapatkan R yang ini, yaitu R dikurangi 11 sama dengan 0, maka diperoleh R sama dengan 11. Yang satunya ini R ditambah 24 sama dengan 0, maka diperoleh R sama dengan negatif 24. Jelas yang ini tidak memenuhi karena jari-jari itu tidak ada yang negatif, maka penyelesaiannya atau jari-jari dari tabung ini, gambar D ini adalah 11 cm. Selanjutnya soal yang nomor E. Pada soal E ini diketahui luas, yaitu 450 pi. Kita tulis luas sama dengan 450 pi. Kita tulis rumus dari luas, yaitu 2 pi R dalam kurung R ditambah T sama dengan 450 pi. Selanjutnya dengan cara yang sama, pi-nya kita bagi habis. Kemudian di sini 2 dan 450 ini masing-masing kita bagi 2, sehingga nanti tinggal R dalam kurung R ditambah T. T-nya sudah ada, yaitu 15, sama dengan 450 dibagi 2 diperoleh 225. Selanjutnya ini kita kalikan ke dalam R pangkat 2 ditambah 15R. Kemudian yang ini langsung kita pindah ke ruas kiri, diperoleh dikurangi 225 sama dengan 0. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti yang nomor D tadi, kita faktorkan sama dengan 0. R pangkat 2 itu diperoleh dari R kali R. Kemudian di sini perkalian yang menghasilkan 225
Dan jika dijumlah atau dikurangkan ketemu 15, itu tidak ada bilangan bulat. Sehingga penyelesaian dari soal yang nomor E ini harus menggunakan rumus ABC. Itu nanti silahkan dicoba sendiri. Ini rumus ABC-nya. B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Silahkan dicoba sendiri. Selanjutnya soal yang nomor F. Yang diketahui di sini adalah volume. Yang F volumenya adalah 294 pi. Kita tulis rumus dari volume pi R pangkat 2 kali T sama dengan 294 pi. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, pi kita bagi habis sehingga tinggal R pangkat 2, R-nya ditanyakan, dikalikan dengan T, T-nya sudah ada ini, 6, sama dengan 294. R pangkat 2 sama dengan 294 dibagi 6, itu diperoleh 49. Maka R sama dengan akar 49 adalah 7. Jadi jari-jari tabung ini adalah 7 cm. Selanjutnya soal yang nomor 3. Terdapat suatu tabung dengan jari-jari R dan tinggi T, di mana R lebih kecil dari T. Jadi R-nya lebih kecil dari T. Misalkan tabung memiliki volume V dan luas permukaan L, apakah mungkin V sama dengan L? Untuk memeriksa mungkin atau tidak, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini volume sama dengan L atau luas yang diminta ini. Kita masukkan rumus dari volume tabung, yaitu pi R pangkat 2 kali T sama dengan luas permukaan tabung, rumusnya 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Selanjutnya kita sederhanakan, ini kita bagi habis pi-nya, kemudian R-nya juga begitu, ini kita bagi habis dengan ini, sehingga tinggal R saja yang seharusnya R pangkat 2 tadi dibagi habis dengan ini, kali T sama dengan 2. Di sini R ditambah T. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2 RT agar nanti kita bisa mendapatkan ini. Kita bagi dengan 2 RT, yang ini juga dibagi dengan 2 RT. Ini kita sederhanakan, dibagi habis, sehingga yang atas tinggal 1 dibagi 2 sama dengan ini juga dibagi habis, kemudian ini R dibagi RT ditambah yang ini T dibagi RT. Selanjutnya kita lanjutkan di sini, 1/2 sama dengan ini dibagi habis sehingga tinggal 1 dibagi T ditambah ini juga dibagi habis sehingga tinggal 1 dibagi R. Selanjutnya kita periksa untuk nilai T dan R sehingga nanti itu ada nilai 1/T ditambah 1/R yang sama dengan setengah, yang mana R itu harus lebih kecil dari T. Kalau nanti ada, maka volume sama dengan luas itu mungkin. Kita coba dengan sembarang bilangan, yang penting dijumlah hasilnya diperoleh 1 dibagi 2. Kita coba saja, T-nya adalah 8, kemudian R-nya ini bisa kita coba 8/3.
sudah barang tentu di sini R lebih kecil dari T. Angka-angka ini setelah kita substitusikan ke sini, seper-T berarti kan 1/8 ditambah 1 per R, berarti di sini 8 dibagi 3 sama dengan 1/8 ditambah 3/8. Di jumlah biasa diperoleh 4/8 sama dengan 1/2. Ternyata ada nilai T dan R yang memenuhi. Ini adalah contoh salah satu dari nilai R dan T. Berarti mungkin bahwa volume itu sama dengan luas dan nilai 1/R ditambah 1/T adalah 1/2 dari sini tadi. Selanjutnya soal yang nomor 4. Gambar di samping merupakan magnet silinder yang mana terdiri dari lingkaran yang lebih kecil, yang tengah ini lingkaran yang lebih kecil, ini lingkaran yang lebih kecil, jari-jarinya adalah 4. Berarti kalau saya tulis di sini R kecil sama dengan 4. Kemudian lingkaran yang lebih besar jari-jarinya 6. Lingkaran yang lebih besar itu yang ini. Nah, yang ini adalah lingkaran yang lebih besar. Saya lambangkan dengan R besar sama dengan 6. Selanjutnya di sini tingginya 10. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan magnet. Untuk menghitung luas permukaan ini berarti langkah pertama kita hitung luas permukaan yang tabung bagian luar ini. Berarti yang pertama kita hitung luas selimut luar. Berarti yang luar kita hitung dulu sama dengan luas selimut 2 pi RT. Kita substitusikan 2 kali pi, tetap jari-jari yang lingkaran besar berarti dari sini ke sini, di sini sudah ada yaitu 6. Kemudian dikalikan dengan T, T-nya adalah 10. Kita hitung biasa, 2 kali 6 kali 10 diperoleh 120 pi cm pangkat 2. Kemudian yang kedua, kita hitung luas selimut tabung yang di dalam, yang lingkaran kecil ini. Jadi di dalam ini ada tabung yang bagian dalamnya. Berarti di sini luas selimut yang bagian dalam sama dengan rumus yang sama 2 pi RT sama dengan 2 pi R jari-jari yang kecil berarti ini 4, kemudian dikalikan T 10 sama dengan dikalikan biasa diperoleh 80 pi cm pangkat 2. Itu selimut tabung yang bagian dalam. Yang kedua adalah luas ini, karena yang ditanyakan luas permukaan berarti ini luas cincinnya ini. Ini namanya luas cincin yang kalau saya gambarkan seperti ini. Ini yang dihitung. Berarti luas lingkaran yang besar ini nanti dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Jadi di sini kalau kita kerjakan di sini berarti luas cincin, saya namai cincin saja, sama dengan luas lingkaran yang besar berarti pi R pangkat 2 dikurangi luas lingkaran yang kecil sama dengan pi lingkaran yang besar jari-jarinya adalah 6 pangkat 2 dikurangi pi lingkaran yang kecil jari-jarinya adalah 4 sama dengan 6 pangkat 2 36 pi dikurangi 4 pangkat 2 16 pi diperoleh 20 pi cm pangkat 2.
Selanjutnya kita hitung luas seluruhnya. Berarti di sini luas permukaan seluruhnya ini berarti sama dengan yang pertama ini, luas selimut bagian luar 120 pi ditambah luas selimut bagian dalam yang di dalam ini 80 pi, kemudian ditambah luas cincin ini. Ingat cincinnya ada dua, yaitu bagian atas ini, kemudian luas cincin yang bagian bawah. Berarti ini harus dikalikan dengan 2, jadi 40 pi. Di jumlah biasa 120 ditambah 80 ditambah 40 diperoleh 240 pi cm pangkat 2. Ini jawaban yang soal nomor A. Sekarang soal yang nomor B, volume magnet. Kita kerjakan di sini saja. Nah, di sini volume sama dengan, untuk menghitung volume berarti yang ini saja yang dihitung ke arah bawah, yang ini tidak dihitung. Jadi yang tengah ini tidak dihitung. Kita cukup menghitung yang selah-selahnya ini, cincinnya ini. Volume berarti di sini volume tabung yang besar yaitu pi r pangkat 2 t dikurangi volume tabung yang kecil, berarti pi r kuadrat kali t. Jadi volume tabung yang besar dikurangi tabung yang kecil ini diperoleh volume cincin ini, sama dengan pi jari-jarinya 6 pangkat 2 kali t, t nya sudah ada ya 10, saya ganti dengan 10, kemudian dikurangi pi jari-jarinya sudah ada yang tabung kecil yaitu 4 pangkat 2, tingginya sama yaitu 10, sama dengan 6 pangkat 2 36 kali 10 360 pi dikurangi yang ini 4 pangkat 2 16 kali 10 160 pi. Maka nanti akan diperoleh 360 dikurangi 160 yaitu 200 pi. Jadi volume magnet ini diperoleh 200 pi cm pangkat 3. Selanjutnya soal yang nomor 5. Misalkan terdapat satu tabung dengan jari-jari R dan panjang T. Artinya panjang T ini adalah tingginya tabung ini. Selanjutnya tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi 2 bagian. Berarti intinya sebuah tabung dipotong menjadi 2 bagian seperti gambar ini. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan tersebut. Ini mungkin maksudnya kita disuruh menghitung luas seluruhnya. Berarti yang pertama yang harus kita hitung adalah ini, yaitu luasnya alas ini sama dengan luasnya tutup ini. Berarti kita bisa menghitung luas alas sama dengan luas tutup. Ini yang kita hitung pertama. Berarti sama dengan setengah kali luasnya lingkaran, berarti pi r pangkat 2. Karena alas dan tutup ini sama dan ada sebanyak 2, maka kita kalikan dengan 2. 2 ini mewakili alas dan tutup. Kita kalikan biasa, setengah kali 2 habis, tinggal pi r pangkat 2. Yang kedua, kita hitung luas selimut. Selimutnya itu berarti tinggal setengah dari selimut tabung, kan hanya separuh. Jadi yang ini berarti di sini kita hitung sama dengan setengah kali selimut tabung. Rumus luasnya adalah
2 pi r t. Kita sederhanakan, ini habis, tinggal pi kali r kali t. Yang ketiga, ini luas selimut tabung ya, hanya setengahnya saja. Yang ini sekarang yaitu bentuk persegi panjang, yang ini. Jadi kita hitung luas persegi panjang sama dengan ini, panjangnya adalah 2 kali R, karena ini panjangnya adalah R, berarti seluruhnya adalah 2R, dan ini lebarnya dalam ini adalah tinggi, berarti kita bisa menuliskan panjang kali lebar yaitu 2R kali T. Dari 3 ini selanjutnya kita jumlah, maka kita bisa menentukan rumus untuk luas irisan yang diminta ini, yaitu yang pertama ini pi r pangkat 2, kemudian ditambah yang ini pi r kali t, dan yang terakhir ini ditambah 2r t. Dari sini sudah selesai. Terserah kalian mau menyederhanakan dalam bentuk apa. Misalnya kita sederhanakan, pi r-nya kita keluarkan, ini bisa. Berarti di sini pi kali r dalam kurung r ditambah t, karena ini kalau dikalikan ketemunya pi r pangkat 2 ditambah pi rt. Selanjutnya ditambah 2rt yang ini. Kalian juga bisa menuliskan dalam bentuk yang lain. Itu untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5.